Sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa KD Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alit 22 tahun kembali disidangkan pada Senin 13 Mei 2024. Yakni dalam sidang dengan agenda pledoi tersebut, nota pledoi atau pembelaan dibacakan oleh kuasa hukum Dasaran Alit KD Agus Mulyawan. Nota itu dibacakan di hadapan Ketua Majelis Roni Widodo dan anggota Luhmade Kusuma Wardani serta Igusti Lanang Indra Pandita, yakni dengan JPU KD Asprila dan Agung Anisja. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Imade Ardiangga Ismayana, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Selamat malam, selamat siang dan kepada Tribuners di seluruh Indonesia. Baik, bisa saya sampaikan untuk Adila bahwa untuk sidang eh, pledoi atau pembelaan sudah dilangsungkan pada hari Senin 13 Mei kemarin pada pukul 12 siang, di mana kuasa hukum dari Jero Dasaran Alit atau Kadek Dwi Arnate melakukan nota pembelaan terhadap kliennya, terhadap tuntutan yang dilayangkan oleh atau disangkakan kepada Jero Dasaran Alit dengan pasal 6 huruf C UU TPKS atau tidak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 8 tahun penjara. Dan atas hal ini, maka kuasa hukum melakukan pelayangan bantahan atau tangkisan, di mana dalam unsur pasal itu ada beberapa yang menjadi bantahan. Pertama terkait dengan unsur pasal, kedua terhadap keterangan saksi, dan kemudian bukti visum yang disertakan oleh korban ataupun JPU pada persidangan. Terkait dengan unsur pasal sendiri, bahwa kuasa hukum menilai ada tidak atau tidak secara runtut bisa dibuktikan satu persatu terkait dengan penyalahgunaan wewenang, kemudian terkait dengan juga adanya tipu muslihat. Di situ tidak disebutkan satu persatu atau tidak dibuktikan satu persatu, sehingga itu menjadi bantahan yang seharusnya bisa dibuktikan oleh JPU. Kemudian terkait dengan bukti visum, di mana kuasa hukum menilai bahwa visum yang disertakan oleh JPU itu tidak memiliki atau tidak menyebut bahwa ada tanda kekerasan dan juga tanda luka-luka. Kemudian terkait dengan uh, penyertaan uh, keterangan saksi juga, bahwa kuasa hukum menilai ada 8 orang saksi yang disertakan. Namun dalam pemeriksaannya ada 4 orang saksi yang berada atau menjadi saksi di TKP. Penyertaan pasalnya adalah pasal 6 huruf A, tidak huruf C. Sedangkan 4 saksi lainnya dikenakan pasal 6 huruf C. Secara logika, menurut kuasa hukum, bahwa ada perbedaan ini yang seharusnya tidak dilakukan oleh JPU. Jadi bagaimana nantinya bisa membuktikan padahal saksi yang 4 di kos sendiri merupakan saksi kunci dalam atau saksi yang bisa memberikan keterangan atau terang benderang masalah antara tindak pidana kekerasan seksual ini. Dengan demikian, satu rangkaian itu kemarin dipledoikan atau disampaikan kepada Majelis Hakim Roni Widodo, dan nantinya sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis ini untuk tanggapan atas tanggapan tuntutan dari JPU, atau JPU akan menanggapi pledoi dari kuasa hukum. Sedangkan kuasa hukum nantinya akan melihat kembali apakah tanggapan dari pledoi ini sama saja dengan eh, pembuktian sebelumnya atau sangkaan sebelumnya, atau memang ada di luar dari sangkaan sebelumnya. Jika memang di luar sangkaan, maka akan dilakukan duplik atau tanggapan kembali sebelum dilakukannya putusan pada tanggal 27 Mei 2024. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, Adila. Dari Bali, saya Ardiangga Ismayana, undur pamit.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama kuasa hukum Jero Dasarana Alit, yakni KD Agus Mulyawan. Berikut untuk tayangannya. Baik, selamat sore Pak Agus. Ya. Terkait dengan agenda sidang pledoi atau pembelaan dari atas tuntutan jaksa yang 8 tahun tadi, apa yang sebenarnya menjadi nota pembelaan dari pengacara terdakwa Jero Dasarana Alit ini? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara pledoi itu kan bentuk pembelaan yang isinya berupa tanggapan terhadap tuntutan ya, JPU ya, atas tuduhan-tuduhan JPU tentunya ya. Nah, maka kita memberi tangkisan di sini ya terhadap semua tuntutan-tuntutan, tapi tetap mengacu pada pasal 182 KUHP ya, ayat 1. Nah, dalam hal ini kita tidak sependapat dengan semua tanggapan dari tuntutan dari JPU ya, diantaranya yaitu tentang unsur-unsur pasal ya, terus juga tentang alat bukti ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.